Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani. NIM saya 2402103010093 dari Prodi Pendidikan Ekonomi golongan C. Di sini saya akan mempresentasikan case method. Case method sendiri adalah metode pembelajaran yang menggunakan kasus atau masalah sebagai pemicu untuk mendorong mahasiswa belajar secara efektif dan mandiri. Case method juga dikenal sebagai pembelajaran berbasis kasus. Dalam case method, mahasiswa akan dianjurkan untuk mengamati, menganalisis, mencatat, menerapkan, menyimpulkan, meringkas, atau merekomendasikan dan memecahkan masalah, serta mengambil keputusan berdasarkan situasi kompleks yang mereka temui dalam dunia nyata. Case method sendiri dapat membantu mahasiswa untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis, meningkatkan kemampuan berkomunikasi, meningkatkan kemampuan berkolaborasi, dan meningkatkan kreativitas. Tahapan pembelajaran case method yaitu menyiapkan kasus atau modul, kemudian memberikan kasus kepada mahasiswa pembelajaran dalam bentuk diskusi yang dilakukan oleh dosen dan diamati. Manajemen perusahaan. Manajemen perusahaan adalah sistem pengelolaan usaha dan mekanisme kerja yang dilakukan oleh orang-orang dalam perusahaan. Manajemen perusahaan merupakan komponen penting yang harus dimiliki perusahaan untuk mewujudkan visi dan misi yang ingin dicapai. Manajemen perusahaan meliputi berbagai aspek, seperti perencanaan strategis, pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan operasi, pengelolaan keuangan, dan pengendalian kualitas. Manajemen perusahaan memiliki beberapa fungsi, diantaranya membantu merancang strategi, mendapatkan hasil yang maksimal, memudahkan untuk menyajikan kerangka kerja baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Manajemen perusahaan dapat dikelompokkan menjadi 3 level, yaitu manajemen tingkat strategis, manajemen tingkat operasional, manajemen tingkat taktis. Jika perusahaan tidak menerapkan manajemen, maka dapat terjadi berbagai dampak negatif seperti kegiatan tidak terkendali. Tanpa prinsip manajemen, kegiatan organisasi bisa tidak terkendali. Sulit mencapai tujuan tanpa manajemen, perusahaan akan kesulitan mengatur berbagai kepentingan dan mencapai tujuan. Kalah dengan kompetitor jika tidak menerapkan manajemen kualitas, perusahaan bisa kalah dengan kompetitor lain. Kehilangan pelanggan. Jika tidak menerapkan manajemen kualitas, perusahaan bisa kehilangan pelanggan karena standar tidak memenuhi. Sulit mengambil keputusan. Jika tidak menerapkan manajemen risiko, perusahaan akan kesulitan mengambil keputusan untuk melindungi diri dari kerugian atau kebangkrutan. Kerangka kerja tidak efektif. Jika tidak menerapkan manajemen risiko, kerangka kerja perusahaan akan menjadi tidak efektif dan efisien. Tingginya pergantian karyawan. Jika manajemen karyawan buruk, karyawan akan cenderung mencari peluang lain di tempat kerja lain. Kurangnya layanan pelanggan. Jika manajemen tidak memadai, perusahaan akan acuh tak acuh terhadap kesengsaraan pegawainya. Kewalahan menghadapi masalah. Perusahaan akan kesulitan menghadapi masalah jika karyawannya kurang diperhatikan, karena mereka merasa bahwa dalam pekerjaan ini mereka merasa kurang dihargai sehingga kinerja mereka akan menurun. Di sini saya akan mempresentasikan tentang case method yang berjudul Krisis PT Indofood Indonesia terkait penarikan produk Indomie di Taiwan. Manajemen krisis dan komunikasi krisis sangat penting dalam bidang hubungan masyarakat atau public relation. Krisis dapat menempatkan merek baik individu maupun perusahaan di bawah sorotan publik yang intens. Berbagai studi kasus menunjukkan bahwa krisis dapat menarik perhatian besar dan penanganan komunikasi yang efektif selama krisis dapat memperkuat citra dan reputasi. Oleh karena itu, banyak pemimpin perusahaan menyadari pentingnya kesiapan khusus dalam menghadapi situasi krisis, terutama terkait media PT Indofood Indonesia, salah satu produsen makanan terbesar di Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka menghadapi krisis terkait penarikan produk Indomie di Taiwan. Produk yang dikirim tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh negara tersebut, yang berdampak pada citra dan operasional perusahaan. Kejadian ini menyoroti pentingnya memiliki sistem manajemen krisis yang efektif dan responsif.
Kemudian penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dikombinasikan dengan analisis deskriptif untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Krisis yang dialami PT Indofood Indonesia ini tidak hanya berpotensi merusak reputasi merek yang telah dibangun selama bertahun-tahun, tetapi juga dapat mempengaruhi kepercayaan konsumen dan mitra bisnis di pasar internasional. Dalam kasus yang terjadi yang melibatkan Indomie adalah krisis human error. Krisis yang dialami PT Indofood Indonesia ini tidak hanya berpotensi merusak reputasi merek yang telah dibangun selama bertahun-tahun, tetapi juga dapat mempengaruhi kepercayaan konsumen dan mitra bisnis di pasar internasional. Dalam kasus yang terjadi yang melibatkan Indomie adalah krisis human error. Krisis human error merujuk pada situasi krisis yang keadaan darurat yang disebabkan oleh kesalahan manusia. Ini dapat terjadi ketika seseorang, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, melakukan tindakan atau keputusan yang mengarah pada situasi berbahaya atau bencana. Kesalahan manusia dapat bervariasi, mulai dari kesalahan pengambilan keputusan hingga tindakan yang dilakukan tanpa pertimbangan yang memadahi. Kemudian pentingnya memiliki sistem manajemen krisis yang efektif dan responsif. Dalam dunia bisnis, krisis dapat memicu dalam berbagai bentuk, mulai dari masalah kualitas produk hingga isu-isu regulasi dan kepatuhan. Kemudian pentingnya bagi perusahaan multinasional seperti PT Indofood untuk memahami dan mematuhi regulasi yang berlaku di setiap pasar tempat mereka beroperasi. Selain itu, perusahaan juga perlu memastikan bahwa seluruh rantai pasokannya mampu menjaga kualitas dan standar yang telah ditetapkan guna menghindari terjadinya masalah serupa di masa mendatang. PT Indofood juga perlu memberikan informasi yang transparan dan akurat pemerintah kepada dan konsumen, media untuk mengendalikan narasi dan meredakan kekhawatiran. Melalui langkah-langkah yang tepat, perusahaan dapat memperbaiki situasi dan memulihkan kepercayaan publik. Sekaligus mengambil pelajaran berharga untuk memperkuat sistem manajemen krisis mereka di masa depan. Krisis ini memerlukan tanggapan cepat dan tindakan mitigasi untuk mengurangi dampak negatifnya. Penanganan krisis human error seringkali melibatkan pelatihan yang lebih baik, prosedur yang lebih aman, dan pengembangan sistem yang lebih andal untuk mencegah kesalahan manusia. Selain itu, peran komunikasi yang efektif dan manajemen krisis yang baik juga penting dalam mengatasi krisis yang disebabkan oleh kesalahan manusia. Kemudian kesimpulan dari case method kelompok kami, krisis human error terjadi ketika kesalahan yang dilakukan manusia. Krisis human error terjadi ketika kesalahan yang dilakukan manusia menyebabkan situasi krisis atau darurat. Dalam kasus Indomie, kurangnya pengawasan dan standarisasi dalam proses ekspor menjadi akar kesalahan pada permasalahan ini, mengakibatkan masalah serius di Taiwan karena mereka merasa bahwa produk Indomie ini belum sesuai standar. Maka dengan hal itu mereka melakukan penarikan terhadap Indomie dan Indomie pun tidak bisa melakukan ekspor di Taiwan. Kurangnya pengawasan dan standarisasi dalam proses ekspor menjadi akar kesalahan dalam permasalahan ini, mengakibatkan masalah serius di Taiwan dan berpotensi mempengaruhi reputasi serta kepercayaan terhadap merek masyarakat tersebut. Yang dapat dilakukan dalam menangani krisis ini mencakup perusahaan tahap pra-krisis perlu melakukan perbaikan pada sistem pengawasan dan standarisasi untuk mencegah terjadinya kesalahan serupa di masa mendatang. Selama krisis akut, penting untuk membentuk tim khusus mengevaluasi resiko dan menjalin komunikasi baik internal maupun eksternal untuk mengatasi dampak yang timbul. Serta krisis terkendali, tahap pasca krisis melibatkan pemulihan reputasi serta evaluasi menyeluruh terhadap proses yang telah berlaku. Maka dengan adanya fenomena ini mungkin menjadi pembelajaran terhadap PT Indomie agar lebih baik dalam menjalankan manajemen sistemnya agar kesalahan serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang. Dan penting untuk memperhatikan kualitas dalam sebuah manajemen agar proses manajemen ini dapat berjalan dengan baik, tidak ada kesalahan dan bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada hal serupa lagi.
Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.